Saya rasa ini orang sombong banget. Orang nomor 1 di Cijeruk sebelum tanggal 6 Desember. Zaman-zaman itu ada Indonesian Idol yang lagunya Kemenangan Hati itu. Oh, kemenangan hati. Ah, kayaknya itu deh, paling cocok itu deh. Kayaknya saya mau menangkan hati di sini deh. Oke. Maaf ya, mungkin kita sudah pengakuan dosa di jam 1 sampai jam 3 dini hari di beberapa waktu lalu, dan mungkin ini yang dipublish. Karena untuk melakukan pendakian selanjutnya, maka kita butuh bekal. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat SPM Radio, Suara Pendidikan Merdeka SMA 1 Cijeruk atau di 107,7 FM. Kembali lagi bersama saya host pengganti beserta host magang. Kalian kangen nggak sama kita? Semoga kalian kangen ya. Oh ya, yang belum like, subscribe, dan komen jangan lupa ya. Nah, kali ini Pari, Aduh, berat nih. ini momen paling berat ya. Ini. Sekalinya kita comeback. Aduh. udah berapa lama nggak bikin podcast? Lama banget. Ada itu bulan lalu lah. Wah, 1 bulan ya. Pokoknya hari ini tuh broke my heart into pieces lah. Yes, soalnya pieces banget. Berkeping-keping banget. Ya, hancur sekali. Nah, kawan-kawan Sobat SPM, seperti kawan-kawan lihat di samping paling kanan saya gitu ya, ada sesosok wanita cantik, guys. Di tengah ada seonggok daging yang paling ganteng kayak gitu ya. Nah, ya mungkin nanti teman-teman akan lihat dulu entah podcast ini dulu atau podcast yang rame-rame dulu, yang lihat teman-teman sudah melihat ada tawanya, ada candanya, dan ada dry air matanya. Dan mungkin hari ini ya semoga sih nggak terakhir gitu ya. Tapi temanya sih podcast terakhir bersama beliau ini. Iya, bersama ibu Pertama dan muda, terakhir. gitu ya. Pertama dan terakhir. Oh iya benar. Oh Iya, iya, pertama dan host terakhir. pengganti baru ngobrol sama beliau ya. Orang nomor 1 di Cijeruk sebelum tanggal 6 Desember. Oh iya salah, kita kedatangan tamu dari SMA Mega Mendung gitu ya. Jauh-jauh ini. Iya luar biasa. Oh iya maaf. Mau bercanda bu. Diambil lagi loh peralatannya, pindahin. Aduh. Jangan. Ya teman-teman Sobat SPM, seperti teman-teman tahu mungkin kalau yang selalu mengikuti channel Suara Pendidikan Merdeka SMA 1 Cijeruk, teman-teman pasti tahu beliau ini siapa. Dan ya seperti yang teman-teman tahu juga, beliau ini sudah selesai purna bakti di SMA 1 Cijeruk dan akan naik ke gunung yang lebih tinggi, yakni ke Mega Mendung. Semoga kedatangannya beliau tidak menjadi mendung seperti lagu Mendung tanpa udan. Saiki udan yang luar kan. Mudah-mudahan dengan datangnya beliau ke Mega Mendung bisa membawa secercah pelangi dari Cijeruk. Amin ya Allah. Suhu, kita mau apa ini? Oke, mungkin karena ini podcast pertama dan terakhir, kita judgement aja kali. Oke, boleh. Judgement nih kan jadinya kayak expertise banget kan judgement. Iya. Kita lebih ke kesan-kesan kali. Oh, boleh. Kita berdua nih jadinya yang ngobrol, nanti ibu Iya. di terakhir mungkin ya. Ya, boleh. Nanti kita tanya-tanya ibunya di terakhir. Siap. Mulai dari siapa nih kira-kira? Suhu dulu deh. Oke, siap. Oke. Kita mulai dari, mohon maaf izin Bu ya, dari kesan saya selama bekerja dengan ibu gitu ya. Siap. Bekerja dengan ibu. Apa adanya ya? Apa adanya? Insya Allah sangat apa adanya. Itu yang saya tunggu. Apa Ya. adanya, Pak Rinto? Sangat apa adanya. Pertama kali saya merasakan punya kepala sekolah selama saya mengajar dari tahun 2016. Sebelum lulus kuliah saya juga udah mengajar dari tahun 2016. Pertama saya baru merasakan punya kepala sekolah yang betul-betul dekat. Kalau kepala sekolah ya tentu punya lah gitu kan, tidak mungkin tidak ada di kepala sekolah gitu ya, yang benar-benar dekat dengan semua personil gitu ya. Rasanya ini bukan kepala sekolah gitu, ini tuh kayak apa ya, Ketua geng. ketua geng gitu, ketua geng, cuma emang agak susah diajak jalan waktu itu. Oke, di awal pertemuan saya dengan beliau gitu, di awal-awal, karena itu kan bukan yang namanya isu dan rumor tuh cepat Luar biasa. berkembang ya, cepat berkembang. Saya rasa ini orang sombong banget gitu. Pak Ari bukan orang pertama yang mengatakan seperti Iya,
ini orang sombong banget sih gitu. Udah di daerah Cijeruk tapi kok nggak mau ke sekolah Iya. gitu. Apakah sehina dina itu? Hina dina gitu. Apa nggak level gitu Iya, ya? apa nggak level gitu dari Takut kotor gitu sepatunya Iya. masuk hutan gitu. Iya, ini orang sombong banget ya. Udah di Cijeruk tapi kok nggak mau, mungkin karena beberapa regulasi mungkin Bu ya, regulasi yang diharuskan di tanggal yang sudah ditentukan baru masuk ke Cijeruk, ternyata seperti itu. Itu awal-awal apa? First impression ya sih. Berat emang udah sama sastra ya Bu ya. First impression saya kepada Ibu. Terus kedua, Ibu ini orang yang cukup berani. Orang yang cukup berani. Di tahun kedua saya mengajar, yang saya tahu ya di tataran staff Bu ya, di tataran staff itu banyakkan guru-guru senior yang jelas lebih kemampuan dan pengalamannya sudah sangat mumpuni gitu ya. Tapi hari itu saya dapat surprise gitu ya. Surprise. Langsung naik bus Ya. ya. tanpa diharapkan, tanpa diduga-duga gitu. Tiba-tiba ada SK gitu. Ada SK Ari Wijanarko, staf Humas gitu. Iya kan, anak kecil gitu ngajar juga belum genap 2 tahun. Saya belum genap 2 tahun ngajar pas sama Ibu gitu. Belum genap 2 tahun tiba-tiba harus mengemban amanah yang besar gitu bagi saya gitu. Jadi saya masih sangat meraba-raba, makanya mohon dimaafkan jika banyak kealpaan saya selama di kehumasan gitu. Nah, di kehumasan ini kirain humas kan hubungannya dengan masyarakat. Surat gitu. menyurat. Nah, taunya Buki, Ibu ini gitu. Demennya japri jam 1, jam 12 gitu kan. Satunya diperjelas 1 dini hari. Satu Oh, dini ya, hari, 1 dini itu hari. bukan siang hari teman-teman gitu. Jam 1 dini hari. Set nih, Capsek jam segini belum tidur, paginya ada di sekolah gitu. Jam 1 belum tidur, paginya udah ada di sekolah. Waktu itu masih bawa kendaraan sendiri lagi. Nih nggak puyeng nggak mau bawa kendaraan sendiri gitu kan ke Cijeruk gitu. Nah dan jujur Bu ya, jujur, ini mohon maaf gitu, nggak apa-apa lah diambil hati juga. Tapi jangan Bu, jangan, ini kan kita jujur Bu ya. Apa adanya, Apa adanya gitu. apa adanya. Ini Ibu ini cukup menyebalkan gitu. Sangat. Cukup menyebalkan gitu. Kenapa menyebalkannya? Misalkan jam 1 dini hari itu beliau japri. Pak Ari tolong kerjakan A. Oke, sudah dikerjakan dong gitu. Tiba-tiba jam 7, jam 8 pagi hari. Pagi hari tuh. Pagi hari. Iya. Arahnya berubah. Dan jedanya cuma berapa jam? Iya, hanya beberapa jam gitu, cuma Pola ditinggal. pikirnya udah drastis. Cuma ditinggal tidur bentar gitu. Ya Allah, nyebelin ini Ibu ini cukup menyebalkan gitu. Tapi Bu, brilian sih langkah-langkahnya yang brilian dan karena beliau ini orang matematika, dalam setiap pengambilan keputusan logikanya itu main dan beberapa ya. Iya. Beberapa. Saya tidak mengatakan semua Bu, saya tidak mengatakan semua. Beberapa kebijakan beliau tepat gitu. Yang paling tepat itu di pas momen kemarin Beca mengodik, Ibu mengambil kesempatan kita tampil pertama. Gitu. Gak dicontek. Nah, karena kita tampil pertama bukan kita yang paling bagus. Iya. Kita menetapkan standar untuk sekolah-sekolah lain, Iya. gitu Tinggi kan. standarnya. Ya, kalau udah kedua ke sana kayaknya wah ini mah Nyontek sama kan? sekolah Iya. A, ini sama kayak sekolah B. Iya. Nah, ini hebat banget nih dalam pengambilan keputusannya gitu. Dan lain-lain lah banyak kebijakan-kebijakan beliau yang memang brilian, tapi ya sebagai pimpinan masih ada juga yang alpa Bu ya. Pasti. Itu mungkin untuk refleksi Ibu di tempat yang baru gitu dalam pengambilan keputusan. Iya. Utamanya itu Bu, jam 1, jam 2 Mbok ya kasih Orang untuk istirahat tidur gitu gitu ya. ya Bu. Kan? Gitu. Sangat menyenangkan sih, sangat menyenangkan. Dan yang saya paling apa ya? Dibuat jatuh cinta gitu. Asik. Hari ini patah hati soalnya. Iya, hari ini tuh hari patah hatinya Cijeruk gitu karena kehilangan sosok kepala sekolah yang sangat luar biasa gitu. Beliau ini salah satu pimpinan yang sangat humanis. Dan betul. saya secara apa ya? Pribadi saya gitu. Saya baru menemukan pimpinan yang bentukan dan modelannya kayak gini nih. kayak Ibu ini gitu. Dan saya rasa ini langka gitu ya. Saya rasa ini langka seorang
kepala sekolah yang notabene itu selalu ditinggikan, dihormati dimanapun berada gitu Bu ya, realitanya ya, realitanya seperti itu. Beliau ini masih mau untuk chat pribadi, WhatsApp, mengapresiasi siapapun tanpa pandang bulu. Ya. Ini ibu-ibu ini, ibu ini gitu. Jangan terbang, jangan terbang Ibu ini gitu yang membuat saya jatuh hati dengan humanisnya. Dengan humanisnya, dengan macam-macam deh kalau ngomongin Ibu Fitri ini pimpinan yang banyak plusnya gitu, utamanya di bidang humanisnya itu gitu, karena jarang sekali pimpinan mengapresiasi rekan-rekannya di satu instansi gitu, karena itu cukup mahal, saya rasa Bu, cukup mahal gitu mendapatkan pimpinan seperti Ibu, dan mahkota yang Ibu letakkan di Cijeruk ini cukup berat gitu. Cukup berat untuk ditopang oleh pemangku mahkota berikutnya gitu, cukup berat. Dan Ibu ini juga hebatnya gini Bu Ki. Saya waktu itu nulis puisi Bu ya. Saya kirim gambar. Capsek mana yang mau ngetikin lalu diupload dan dikasih namanya itu Ari Wijanarko gitu. Seonggok Ari Wijanarko diketikin oleh kepala sekolah. Mana ada gitu loh. Mana ada, nggak ada gitu. Nggak ada kepala sekolah yang mau ngetikin gitu. Pagi-pagi saya lihat, loh kok udah ada di berita online gitu. Perasaan saya ngirimnya gambar gitu. Kan ini luar biasa banget gitu loh. Kepala sekolah mau ngetikin, ibaratnya ya mengetikan gitu ya, tulisan punya bawahannya lah gitu, kita katakan bawahannya gitu. Kan nggak ada gitu, biasanya juga kerjain A, kerjain B, kerjain C, kerjain D gitu. Nah, ada boro-boro kepikiran untuk ngetikin kan gitu. Nah ini ibu inilah gitu yang mau gitu ya, yang mau untuk ngetik tulisan punya bawahnya, dan itu salah satu apresiasi juga ya, apresiasi yang besar buat saya gitu, karena udah diupload, diketikin lagi kan gitu. Udah diupload, diketikin lagi gitu. Luar biasa banget deh. Mantap. Tentang nggak akan habis deh pokoknya cerita. Panjang. Iya, sangat panjang, walaupun hanya 2 tahun berjalan ya, 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan kita bersama di SMA Negeri 1 Cijeruk ini. Tapi ya tidak ada gading yang terletak, dan tidak ada manusia yang 100% sempurna, dan tidak ada pimpinan yang 100% ideal untuk siapa yang dipimpinnya gitu. Maka ini mohon maaf gini Bu ya. Jadi kayak menceramahi, tapi ini untuk refleksi diri, karena yang selalu dibilang oleh Bu Kiki ini tidak ada satupun manusia yang bisa melihat punggungnya sendiri. Benar. Ya. Di Ibu sudah lengkap sisi humanisnya, tinggal ditambah konsistensi dan konsistensi, utamanya sih konsistensi dalam pengambilan keputusan. Kalau sudah A, udah A aja gitu. Ya, dan Ibu ke depan tolong banyak berdiri di kaki Ibu sendiri, karena dengan apa yang ada di diri Ibu, saya yakin 80% Ibu bisa berpijak sendiri gitu. Tapi bukan berarti Ibu harus menutup telinga dengan yang lain. Di pengambilan kebijakan ya. Ibu harus mengandalkan logika yang sudah dibangun oleh Allah sedemikian rupa dan diberikan kepada Ibu, dan tolong gunakan itu di manapun Ibu berada kelak. Sip, luar biasa. Begitu Ibu. Mohon maaf bila ada yang salah. Kayak Ibu di sidang sama kita ya. Enggak ada yang salah, malah ini yang saya butuhkan, karena untuk melakukan pendakian selanjutnya maka kita butuh bekal. Nah, seandainya yang disampaikan itu adalah sisi-sisi positifnya, saya rasa bekal itu tidak akan sempurna gitu. Jadi apa yang disampaikan di sesi berikutnya, makanya saya sampaikan tolong kritisi saya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi karena menurut saya secara pribadi
melakukan pendakian selanjutnya saya harus berbekal kekurangan yang saya miliki. Yeah. Gitu. Kalau kelebihan yang saya miliki artinya itu udah ada tuh di diri saya, tidak harus diasah kembali gitu. Nah, tapi kurang-kurangnya ini yang harus saya ketahui dan itu jadi bekal dan memang betul karena saya tipikal yang dominasi rasa, maka akan sulit saya membuat keputusan secara tegas gitu. Jadi saya selalu pasti mikir malam hari jam 1 saya mikirnya A, tiba-tiba saya rasa-rasain nih kayaknya enggak deh B, makanya jam 7 pagi hari beda lagi karena itu rasa saya. Makanya kenapa saya bisa menulis dan segala macam, kalau saya basicnya matematik gitu ya, sulit pastinya membuat sebuah tulisan. Nah, karena beruntung Allah ngasih instrumen rasa itu ke saya, jadi kayak campuran otak kanan dan otak kiri, campuran antara logika dan rasa. Bahkan saya sering mengalami rasa itu mengalahkan logika saya gitu. Walaupun saya diasah tuh di S1 dan S2 matematika, tapi si rasa yang dibangun dari sejak kecil itu mampu mengalahkan logika. Nah, itu yang saya rasa salah satu sisi saya ngerasa itu kekurangan, satu sisi saya ngerasa itu kelebihan. Kelebihan yang mungkin bahasanya Pak Ari humanis, kekurangannya itu inkonsistensi, karena orang yang mikirin rasa dia akan ini gimana ya gitu, bercabang ya. Iya seperti itu. Jadi dia pasti akan ngebuat yang kerja dengan dirinya agak bingung, apalagi kalau mohon maaf ya kalau pakai bahasa atasan bawahan, ini bawahan ngeliatnya bingung aja gitu. Katanya mau dibawa ke Jakarta lewat puncak, kok tiba-tiba belok lewat tol gitu kan. Cianjur nih gitu. Itu sip. Oke, Bu Kiki nih. Ini orang munggah satu-satunya ya. Segelintir orang di Cijeruk yang sangat sulit untuk mendapatkan hatinya. Waduh, mahal banget. Kayaknya judul saya yang tepat itu, ingat nggak zaman dulu tuh ada Indonesian Idol yang lagunya Kemenangan Hati itu. Kemenangan hati. Nah, kayaknya itu deh, paling cocok itu deh. Kayaknya saya mau menangkan hati di sini deh. Bu Fitri ya? Bu Fitri, Kepsek bukan Bu Fitri dulu lah. Bu Fitri, jangan GR ya. Ini Bu Fitri Kepsek, bukan Bu Fitri dulu. Oke, Bu Fitri, Kepsek SMA 1 Cijeruk, keberapa selama saya di sini ya? Saya sampai lupa, pokoknya banyak banget. Saking dinamisnya SMA 1 Cijeruk. Yes. Ya, oke Bu, maaf ya, mungkin kita sudah pengakuan dosa di jam 1 sampai jam 3 dini hari di beberapa waktu lalu, dan mungkin ini yang dipublish di media guys. Nggak apa-apa, santai aja. Maaf ya Bia. Nggak apa-apa. Maaf teman-teman semua. Yang pertama, nanti campur aduk ya, ada yang mujinya, ada yang kritik ya. Beliau adalah orang pertama yang menjadikan saya akhirnya mencurahkan setiap ide-ide yang ada di otak saya ke tulisan. Ya, saya senang nulis udah dari dulu, cuman saya hanya lewat media sosial yang saya punya dan udah berlalu gitu aja, tidak ada yang diabadikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ibu adalah salah satu orang melalui Pak Oco waktu itu yang akhirnya ide-ide skenario-skenario saya yang ada di otak saya, meskipun saya bukan orang broadcast, itu akhirnya tumpah di karya-karya yang ada. Gitu, dikolaborasikan dengan Pak Ari. Seperti itu. Terus yang berikutnya, Ibu yang telah berhasil mengubah hati saya yang awalnya benci Bu, asli saya. Ada bahasa loh, jangan terlalu benci karena benci dan cinta itu tipis. Nah, itu betul kali Bu. Ya, Ibu sudah lihatlah sesenggukannya saya tidak perlu menceritakan bagaimana cintanya. Ibu lihat air matanya sebanyak apa, kayak gitu ya. Bu Fitri adalah salah satu orang yang berhasil merubah rasa benci saya jadi rasa cinta, dan akhirnya hari ini patah. Kayak gitu. Bu Fitri juga yang sudah berhasil bikin saya betah di sekolah. Dalam artian betah, saya sudah lama begadang di sekolah dari zamannya pertama saya di sini kayak gitu. Cuman beliau yang berhasil bikin saya nginep berhari-hari bermalam-malam. Sampai akhirnya kalau jorok maaf banget. 6 tahun saya di sini, baru beberapa waktu lalu saya berani pup di sekolah. Awalnya saya mending pulang ke rumah, berarti ternyata saya sudah betah, dan itu gara-gara beliau seperti itu. Karena beliau itu sekalinya request video pakai banget dalam kurun waktu dekat, dimana di satu sisi saya pun harus mengajar, harus ngolah dan sebagainya, kan bingung, dikerjain di pagi sampai siang ya saya ngajar, kemudian dikerjain dari siang sampai sore ya kadang ide itu nggak muncul ya mentok. Kalau ngedit sore kita antri juga dengan studio ini seperti itu. Akhirnya Ibu berhasil bikin saya pup di sekolah. Maaf ya teman-teman semua kalau jeruk, tapi itu kenyataannya. Terus yang berikutnya,
kalau ibu ngeh mungkin ya, ibu nggak pernah lihat snap saya di 1 tahun sampai beberapa waktu ke belakang. Ibu baru lihat snap saya mungkin di November akhir atau nggak di Desember awal. Betul. Karena saya baru nge-save nomor ibu. Karena gini Bu, saya bukan tipikal orang yang mau nge-save nomor orang. Kayak gitu. Ketika orang itu tidak memberikan keuntungan untuk saya dan malah bikin saya capek, ngapain di-save kayak gitu. Oh iya benar-benar. Iya gitu. Logis banget. Iya, nggak penting gitu, nggak penting. Paling apa yang ada di handphone saya beberapa rekan dekat yang memang kita sering chatan seperti itu. Dan Bu Fitri adalah 6 tahun ini orang pertama yang muji saya dan menghargai kinerja saya. Makanya saya akhirnya nangis pas hari guru, karena ibu yang paling pertama muji saya, ibu yang paling pertama ngasih penghargaan untuk saya selama ini. Apapun yang pernah saya hasilkan, apapun yang pernah saya dedikasikan, rasanya yang pernah muji saya cuma satu, kawan saya Tami doang gitu. Dia yang sering kritik saya, dia sering muji saya, dia paling sering marahin saya. Makanya dari situ ketika nama saya pertama dipanggil, lah gini Bu, kalau ada pimpinan yang manggil, paradigma saya selalu, gue bikin kesalahan apa lagi? Karena saya orangnya ya, ibu tahu sendiri lah, saya paling nggak taat aturan. Kata saya ya saya nggak mau diatur, kerja saya ya sesuai tupoksi, katanya begitu ya. Orang sekarang. Jadi ibu mau WA jam berapapun, terima kasih, sama-sama baik. Paling saya jawabnya itu aja ke ibu ya. Saya nggak pernah ngasih puisi, saya nggak pernah ngasih panjang lebar basa-basi, just itu aja. Dan akhirnya disitulah titik mulai memuncaknya rasa cintanya. Selain pas awal di Beca Mang Odik, saya sudah sampaikan ke ibu bagaimana sakit hatinya saya dengan ibu. Dan sebetulnya salah satu yang bikin saya tersadar untuk lihat sudut pandang sisi baik dari sisi ibu itu Pari. Ketika ibu dari Beca itu kan kita mulai dipartnerkan kerja. Kita ke Depok ya Pak ya? Yes. Kita ke Depok nyari peralatan semua ini yang wow gitu. Capek sekali itu perjalanan karena kita pakai motor. Kemudian kita rehat dulu di rumah ya Pak ya. Yes. Gitu. Kita ngegibahin ibu, maaf ya Bu ya. Jadi halal lah ya mungkin ya. Dimaafkan, Nggak dibahas saling gitu. memetik-metik. Iya, ngegibahin ibu dalam artian, lu maunya apa sih kayak gitu. Nanti nanti lagi B, C, D, E, F dan semuanya gitu. Dan kadang tuh out of the box. Ketika kami yang di belakang layar, kami tuh udah bikin scanner kayak gini. Ketika ibu, saya pengen gini nih. Maksud gue tuh gini loh estetiknya. Tapi ibu tuh pengen itu kok, itu yang menjadi diskusi kita saat itu. Sampai akhirnya, saya inget banget malam itu akhirnya kita Kacau. berlabuh pada diskusinya. Pak Ari nasehatin, kemudian saya juga menyampaikan setiap manusia tuh baik kayak gitu. Lalu Pak Ari bilang, pokoknya intinya kita coba lihat sisi baiknya, kita lihat sudut pandang titik baiknya kayak gitu. Nah disitulah mulai saya mencoba merubah. Terus kemudian saya pun sharing, ya nggak dipungkiri seperti yang saya bilang, ibu mewariskan kelompok-kelompok yang akhirnya klik untuk bekerja, entah itu bahasanya geng atau apa, tapi saya bilangnya kelompok kerja kayak gitu. Benar. Nah di situ pun saya akhirnya diwariskan oleh ibu kelompok kerja yang menurut saya sih luar biasa gitu. Nah dari Pak Ari saya juga sharekan ke kawan-kawan saya. Kita kenapa nggak nyoba sih ngeliat dia ini? Maaf ya Bu, saya ngomongnya dia swear. Saya nggak ada beliau, maaf ya Bu ya beginilah saya gitu. Kenapa kita nggak coba ngeliat dia dari sisi baik kayak gitu? Kayaknya bisa, kayaknya ada. Karena setiap manusia pada intinya semua pasti baik kayak gitu. Nah di situ mulai ya namanya kabar kan lebih cepat dari mulut ke mulut kan kayak gitu, teman-teman mulai. Dan di situlah sepertinya mulailah muncul benih-benih cinta sampai akhirnya puncaknya pada November. Ketika ada kabar ibu dirotasi pun saya nggak sedih sama sekali. Ya udahlah, udah biasa. Kan gue bilang dari awal, dia pasti nanti juga pergi. Makanya ibu dapat kesan dari saya kan kurang menyenangkan karena saya tahu, alah paling buangan. Kayak gitu doang paradigma saya. Alah paling kurang baik, makanya tempatin dulu kayak gitu. Pokoknya paradigma jelek pun ada di saya. Selain ibu datang ke sini punya paradigma jelek. Makanya disimpan di Cijeruk dulu gitu. Iya. Sampai sekarang jadi emas berlian intan permata kayak gitu kan, kayak gitu. Sampai akhirnya itu puncaknya di pas 25 November, kemudian kesini. Dan pada saat dengar ibu pindah di rotasi pun saya bukan sedih di saat teman-teman yang lain nangis, saya lebih ke bangga karena seperti yang ibu tahu di beberapa tulisan yang saya tulis dan saya sharekan ke ibu, banyaknya ketika ibu sadar itu pasti kritikan untuk ibu kayak gitu. Saya selalu bilang tentang analogi gunung, analogi perjalanan, analogi aklimatisasi sampai analogi tumbuhan. Dan di situ saya bangga karena ketika satu waktu saya pernah dipanggil sama ibu ke ruangan, saya pakai analogi kenapa ibu nggak berani masuk ke hutan belantara, dan karena ibu pun nggak akan ditinggal sendirian, sampai akhirnya ibu berani masuk hutan belantara meskipun belum sampai dalam, baru titik yang lainnya di saat titik yang besar sampai sekarang mungkin besarnya belum sampai ibu temukan kayak gitu. Tapi saya bangga ibu sudah berani masuk dan ketakutan itu sudah semakin hilang meskipun masih ada ketakutan yang lain. Dan saya pun bangga ketika saya menganalogikan ibu sebagai tumbuhan,
Dan ibu sekarang sudah semakin tumbuh dan berkembang utuh untuk memberikan kata teduh di SMA 1 Cijedug seperti itu, kurang lebih panjang emang kalau ngomongin Mantap. beliau itu. Pokoknya intinya beliau satu-satunya pemimpin yang bikin saya menangis tersedak-sedak gitu ya. Yang berhasil merubah benci jadi cinta dan mungkin rindu, susah move on. Bu Ani yang terbaru, maafkan kami butuh waktu untuk hatinya Move on. ada. Karena move on butuh waktu ya. Ya karena patah hatinya itu double gitu loh. Kenapa harus barengan, ditinggal ini sama ditinggal ini kayak gitu? Kenapa nggak satu-satu dulu gitu loh patah hati itu? Pokoknya Desember ini kelabu dengan rindu. Yes. Dalam. Desember kelabu. Kayak gitu ibu, mohon maaf atas rasa bencinya, tapi tenang, sekarang saya udah jadi cinta sama ibu. Saking cintanya, hari ini sebetulnya saya nggak niat podcast sama ibu. Hari ini saya sudah pulang, nggak niat kesini lagi. Di jalan saya mikir, oh ada yang ketinggalan di sekolah, saya mau ngambil, ternyata beliau manggil pakai hati, bukan pakai telepon. Iya. Iya. Kayak gitu Bu Fitri, seperti itu yang mau beranjak ke Mega Mendung, semoga nanti namanya Mega Cerah. Mega cerah. Ya, jadi mega mendung lagi dong. SMA 1 mega cerah. Yang mendungnya Cijeruk Mendung. Jangan. Cijeruk kan sudah dengan pelanginya. Cijeruk tuh udah sama hutan lah, mistis lah, jangan tambah lagi Bu. Jangan ditambah lagi Bu. Udah mistis, banyak macan, banyak ular. Iya. Singanya di mana-mana. Singanya di mana-mana. Koalanya, Ya kelincinya ampun. banyak. Dan banyak kancil Dan pawangnya lagi. berhasil. Ya, pawangnya berhasil menyatukan belantara yang buas. Lumba-lumba bisa taluk, kan lumba gitu-gitu dulu taluk. Singa kan digini-gini dulu taluk. Ular kan dia lurus dulu taluk. Iya, Semua taluk. bener-bener. Luar biasa emang. Kalau Ragunan diibaratkan taluk ya. sama ibu. Betul. Jadi masuk hutannya tuh nggak tanggung masuk Ya, gitu, nyebur dulu. ya. Walaupun ya harus ada lintah dulu. Iya benar, terus sedot dulu darahnya. Benar. Kapalan dulu, no kan mesti Iya, kapalan dulu. Terus hipotermia. Iya, Macam-macam lah pokoknya. Dalam setahun awal mungkin Bu ya. Satu Iya. tahun pertama. Satu tahun pertama sangat berdarah-darah gitu. Masih berdarah-darah. Untung ketika hipotermia ada yang menemukan. Ya. Kalau enggak lewat tuh. Iya betul. Jadi ada sedikit kehangatan yang datang. Sekarang judgement ibu apa ya? Iya, Ibu gimana sih Bu selama memimpin Cijeruk ini, apa yang Ibu rasakan dengan, mohon maaf Bu ya, stigma Cijeruk ini kan bisa dikatakan dulu mungkin Iya. yang horor, yang mistis, Iya, segala endah lah pokoknya. ya banyak stigma negatif lah dari luaran sana tentang SMA Negeri 1 Cijeruk. Tapi apakah itu benar? Saya rasa sih benar Bu. Setahun awal, saya mohon maaf Bu, saya memperhatikan Ibu di setahun awal tuh kayak jalan tapi ngelayang gitu, ngomong Iya, tapi Iya. Ibu ngomong tapi Ibu tuh nggak di sini Nggak di gitu, sini. ya kan? Iya, Dan iya. Ibu dulu sempat agak Fisik di sini, ruh entah di mana. ya gitu. Ibu dulu tidak berisi sekarang gitu kan. Dulu datang tuh lesu gitu. Nih Capsek nih hati Iya, Capsek gitu. Datang tuh lesu gitu. Lesu nggak semangat gitu. Nggak ada Dan- energi gitu ya. Iya, Ibu dulu kan agak sedikit apa ya Bu ya? Masih kurus gitu mungkin ya. Iya, iya. Agak kurus, sekarang kan agak berisi gitu. Iya. Ya mungkin karena makanannya udah dimakan dari tadi. Awalnya dianggurin doang. Awalnya dianggurin nanti. Ya, gimana tuh Bu? Setahun perjalanan Ibu. Perjalanan. lah. Jadi Cijeruk ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi buat saya secara pribadi itu terlalu banyak hal yang sangat ekstrim yang saya terima, bahkan ketika saya belum melangkahkan kaki saya ke SMA 1 Cijeruk. Sesuatu yang sangat ekstrim yang menurut saya secara pribadi itu kena banget ke psikologi saya dan alam bawah sadar saya. Ya, bahasa anak sekarang kena mental. Iya. Kena mental, Kena benar, mental benar, dulu. benar, kena mental. Nah, jadi artinya gini, kalau itu hanya sekedar mampir di pikiran sih cepet Ya, saya ya, rasa. betul. Tapi ketika itu mampir di otak bawah sadar itu bahaya banget. Jadi cerita yang terlalu menyeramkan tentang SMA 1 Cijeruk ini mampu membuat hidup saya selama 3 bulan nggak bisa tidur nyenyak. Gitu. 3 bulan, lumayan. 3 Ya. bulan nggak bisa tidur nyenyak dan itu sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Saya terkenal itu adalah supir Medan di SMA 1 Rancabungur karena saya supir Medan. karena saya bawa kenal kendaraan itu kelas 3 SMP. Jadi 3 kalau SMP? ya, jadi kalau misalnya saya bawa kendaraan nih Pak Ari ya, kecepatan 120 km per jam.
Kalau misalnya masih ada jarak 1 cm berarti itu belum. belum Matematika mikir. ya. Berarti dihitung dulu itu. Iya. Jadi kalau misalnya ini masih ada 1 cm ya nggak apa-apa, lewat aja gitu. Ekstrimnya saya. Iya, baik. Dan datang saya ke SMA 1 Cijeruk, ternyata membuat saya tidak bisa membawa kendaraan dengan benar, sampai pada akhirnya di satu malam ada seseorang yang ditabrak oleh saya dan harus dibawa ke rumah sakit dan dijahit seperti itu. Dan saya berpikir bahwa oke, ini udah nggak benar, ini udah dalam kondisi itu sudah mau sampai ke rumah saya sebentar lagi, artinya saya udah kayak gitu. Kalau Pak Ari bilang fisiknya ada di sini, pikirannya itu. Fisik saya ada di mobil itu, tapi entah pikiran saya tuh ada di mana, dan saya baru tersadarkan kacau nih, bisa mengakibatkan kematian buat orang lain kayak gitu. Nah, itu adalah di 3 bulan pertama hidup saya, sehingga saya memutuskan menggunakan supir. Jadi itu membuat kemampuan si supir Medan ini hilang. Cijeruk membuat supir handal ini tidak yakin dengan membawa kendaraannya sendiri. Nah, itu membuat kepala sekolah saya yang lama, Pak Ainudin itu, beliau sering minta diantar ke saya ke Bandung, ke direktorat. Yang jadi supirnya adalah saya, bayangin. Dan ketika beliau tahu saya di Cijeruk pakai supir, Nggak jadi. ketika beliau tahu saya di Cijeruk pakai supir, beliau, kamu baik-baik aja. Kayak gitu. Jadi sangat mengindikasikan bahwa saya sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Nah, jadi itu 3 bulan pertama saya. Nah, di 3 bulan pertama memang sangat luar biasa. Dan saya harus bisa, tadi ya cerita mistis dan segala macam, makan juga saya agak mikir makan apa enggak, minum juga saya agak mikir minum apa enggak gitu ya. Terus saya bilang hidup kok gini-gini amat. Akhirnya saya bismillah gitu. Udah aman kok gitu ya, seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah itu semua bisa dipatahkan sampai hari ini, tidak pernah terjadi satu kali pun kejadian mistis seperti itu ya. Dan tadi 3 bulan, lalu setelah itu 1 tahun saya nyari format. 1 tahun saya nyari format karena memang dalam perjalanan 1 tahun di SMA 1 Cijeruk ini, tadi karakter SMA Cijeruk ini karakter yang kaya banget gitu ya, karakter yang kaya banget. Nah, selama 1 tahun saya tuh kayak belum bisa baca potensi teman-teman. Yang baru terlihat di depan mata saya itu adalah karakter yang kerasnya gitu, watak yang kerasnya gitu ya, karakter-karakter yang super kuat gitu. Nah, sambil saya mikir apa yang bisa saya lakukan di SMA 1 Cijeruk ini gitu, sampai pada akhirnya dengan pertolongan Allah potensi-potensi itu bisa saya baca gitu ya. Setelah mungkin ya, setelah berdamai dengan diri sendiri, kan kita harus healing dulu, sembuh dulu dengan dirinya, baru dia bisa mikirin orang lain. Apalagi seorang pemimpin gitu, ini konflik dalam dirinya harus beres dulu nih, baru dia bisa mikirin sesuatu yang besar buat sekolah ini. Nah, baru ketika saya udah berdamai dengan diri sendiri dan saya harus menerima bahwa saya ditempatkan di SMA 1 Cijeruk, pilihannya adalah diam atau terus bergerak seperti itu. Nah, jadi ketika memilih untuk terus bergerak, Allah bantu tuh. Ketika saya ngeliat Pak Ari, ternyata Pak Ari potensinya ini. Ketika saya ngeliat Bu Kiki, ini. Ketika ngeliat Pak Rinto, ini. Dengan pendekatan secara individual yang saya lakukan, secara personal, Allah bantu tuh. Dan ternyata seiring waktu, energi saya datang kan gitu, semangat datang, passion datang, gairah dan segala macam gitu ya. Kayaknya datang ke sekolah tuh, luar biasa nih, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu gitu ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, jadi itu yang saya lakukan untuk kepala sekolah yang baru ini. Beliau memperoleh hal yang sama seperti saya gitu, dan saya sampaikan, izinkan saya bercerita dari versi saya gitu ya, bahwa supaya beliau tidak butuh waktu yang lama seperti saya, apalagi sampai harus berdamai dengan diri sendiri dan segala macam, supaya beliau bisa mengetahui versi Cijeruk saat ini dengan bukan hanya karakter yang kuat, tapi potensi yang sangat luar biasa. Ini saja saya baru diperkenankan oleh Allah melihat potensi para guru. Belum kalau seandainya tatap muka ini tidak terbatas, ada potensi siswa kita yang sangat luar biasa, yang bisa ngebuat SMA 1 Cijeruk itu akan maju sangat pesat gitu ya. Menemukan potensi guru aja bisa membuat sekolah ini
luar biasa gitu ya. Nah, berbagai komen langsung dari Pak Kadis gitu. Bayangkan SMA 1 Cijeruk itu bisa langsung direspon dengan sangat cepat oleh Pak Kadis, Pak KCD gitu ya. Itu baru potensi guru yang dioptimalkan. Bagaimana kalau misalnya kepala sekolah yang kelak nanti bisa melihat potensi-potensi dari siswanya gitu. Wah, ini udah deh, saya rasa masalah personal tadi saya rasa sudah selesai. Bahasa secara pribadi gitu ya. Masalah personal itu saya sudah selesai, saya sudah merasa sudah terjalin ikatan yang luar biasa dengan teman-teman. Nah, ketika masalah personal itu udah beres tuh, kita tinggal lari terbang bareng-bareng mengukir prestasi untuk SMA 1 Cijeruk. Jadi betul apa yang dikatakan teman kita di sini, Pak Sutan. Kalau di Cijeruk tuh, kalau mau kepleset jatuh ke jurang. Kalau mau terbang ke angkasa. Nah, jadi pilihannya apakah kita akan terpleset atau kita akan terbang. Dan saya mengalami kedua-duanya. Saya pernah terpleset terbang. Nah, saya pernah terpleset di SMA 1 Cijeruk. Untung belum sampai jurang terdalam. Ternyata di situ ada pijakan yang bisa saya naikin sedikit dan akhirnya saya dapat sayap untuk terbang. Itu Bu Kiki dan Pari. Luar biasa ya, host pengganti dan host magang bisa berkolaborasi dengan Bu Fitri ya Pari. Karena sebetulnya menurut sudut pandang saya, melalui beliau barulah ada ini. Melalui beliau kita akhirnya merasakan ngetek pakai gimbal. Biasanya kita pakai tangan gini enggak. Ya, saya di taekwondo kan memang sudah sering produksi ya. Sabung gitu video-video. Kami harus ngunci tangan kami pakai handphone. Jangan nafas. Kalau sama gitu ya Bar ya. Udah canggih banget ya. Gitu. Terus kayak gini dulu sebelum ada ini sebenarnya podcast ala-ala pakai handphone. Oh iya. Saya sempet di depan kelas. Saya pernah waktu itu sama Bu Kiki dan beberapa guru gitu pakai handphone, memorinya kepenuhan, rusak, ulang lagi, dan akhirnya tuh wah ini sangat mewah dan ternyata yang mendatangkannya harus terakhir kali di sini sebenarnya ya. Dan ini bakal menimbulkan kecemburuan dan protes dari Pak Ajat dan Pak Sutan, karena sebenarnya yang ingin podcast hari ini itu adalah Pak Ajat. Oh ya, mohon maaf Pak Ajat. Pak Ajat. Ini tanpa skenario gitu ya. Ini spontan Pak Ajat. Gitu ngalir deh. Panggilan hati gara-gara sesuatu hal ketinggalan. Iya luar biasa banget deh, penuh kejutan lah pokoknya kalau ini. Pokoknya kalau teman-teman ngelihat mata-mata kita sayu dan lepek gitu karena kami belum rehat dari menuju PPKKS sampai akhirnya sekarang lepas sambut sampai besok. Bahkan kalau di Runut mungkin dari beca Mangkoli. Kalau di Runut hidupnya Pak Ari dan Bu Kiki nggak teratur dari beca Mangkoli. Iya betul. Sebenarnya mohon maaf kita nggak pakai apa-apa, nggak pakai tacap-tacap, cuma ada cahaya gitu ya. Kalau kalian lihat mata kita sendu atau di sini ada mata panda kayak gitu, mohon maaf sekali karena memang seperti itu adanya. Kita baru sedihan itu dan hari ini kita podcast terakhiran. Semoga ini bisa dikenang oleh ibu. Iya. Insyaallah. Di tempat yang baru, di mana di tempat yang lama meninggalkan rindu. Yes. Ya, ini patah hati terdalam mungkin ya, terdalam yang dirasakan oleh rekan-rekan juga ya. Iya, karena tidak ada karena satupun gini yang loh, nangis. cuma ibu ini yang ngirimin surat bikin orang nangis. Padahal mau pindah gitu, tapi kok orang nangis gitu. Ibu ini doang gitu. Ngirimin surat tugas nangis. Karena selama ini Bu, kita dapat surat yes, kan. Yes, gak lagi sama dapat ya tetes. Iya. Tetes. Pokoknya ibu berhasil bikin Cijeruk satu hari itu sendu. Iya. Hari langit pun mendung. Hari Selasa. Langit pun mendung saat itu. Allah mungkin kata Allah juga ya inilah untuk mengantarkan kepergianmu. Yeah. Karena Cijeruk bener-bener sendu dan akhirnya aku kasih mendung untukmu gitu. Betul. Beberapa teman kan gitu ya. Ya Allah. Waktu itu ya saya bocorin ya karena udah juga kan udah lewat. Mungkin Bu Kiki ya saksi lebih jelasnya gitu di hari itu pada saat hari Selasa ya. Kalau nggak Senin Selasa apa di 2 hari itu? Di hari Selasa kalau nggak salah, di hari Selasa pada saat saya tes ya. Dari Selasa ibu mengirimkan surat gitu, kepada teman-teman Japri lagi ya, kan. Japri. Ya ini ciri khas banget saya sih. nggak di Japri. Saya kayaknya satu-satunya orang yang Japri duluan. Kata saya, kok gue nggak di Japri duluan? Gue Japri duluan.
Bodo amat kumal. Iya, kayaknya beberapa teman di Japri gitu ya, di Japri, dan katanya Bu di ruang labcom itu Nangis. tiba-tiba dengan surat itu membuat orang menangis. Ya gitu. Allah. Labcom dan ruang ngawas semua Pak. Iya. Cuma saya doang kayaknya nggak nangis. Biasanya gue sering bingung. Ini anak-anak kenapa ya gitu. Menangis pada saat kalau Ibu ingat video tampilan tadi, ya ada Bu Nadia yang agak terisak-isak. Ya, itu nangis Bu panjang. Pun Bu Tami. Bu Tami gitu. Terus Umi. Hampir semua. Ya itu karena mungkin ketika kita menanam kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Kita tidak akan serindu ini jika Ibu tidak menanamkan cinta yang begitu dalam Oh, siap. satu cinta. Mantap. Begitu Ibu. Sip, terakhir mungkin dari saya. Iya. Kenapa tadi saya secara spontan mengumpulkan teman-teman? Karena salah satu energi besar yang saya miliki di SMA 1 Cijeruk itu muncul dari ruangan ini. Salah satu yang membuat saya punya keyakinan yang sangat luar biasa bahwa SMA 1 Cijeruk ini sesuatu yang berlian mahal gitu ya. Itu dari ruangan ini seperti itu, dan saya ingin mengakhiri masa tugas saya di SMA 1 Cijeruk. Kenapa tadi saya mengajak Bu Kiki? Saya itu di lapangan dalam hati saya, Bu Kiki mana ya? Gitu. Dalam hati saya tuh, Bu Kiki mana ya? Saya ingin ditemenin sama Bu Kiki. Padahal Pak Ari tahu sendiri masih banyak orang yang ada di sini. Betul, gitu. betul, Nah, betul. dari pagi yang saya sibukin itu adalah Bu Indri kan, Ya. untuk ini segala macam. Tapi mengakhiri ini saya nggak mau dengan Bu Indri. Iya, itu uniknya saya gitu. Jadi dalam hati saya bilang, ini Bu Kiki mana ya? Saya ingin ditemenin oleh Bu Kiki seperti itu. Nah jadi, dan saya lihat nggak ada, tiba-tiba Balik melihat lagi. dia pakai jas hujan, saya kan langsung Bu Kiki gitu ya. Nah itu kayak saya ada di hati, terus Allah wujudkan tuh. Iya. Itulah yang disebut telepati. Sesuatu yang lebih canggih dari WA. Dari aja WhatsApp kalau- ya. Karena WA aja kalau nelfon suka nggak aktif kan. Iya, Nah, iya, saya suka jadi sama tadi saya minta Bu Kiki, oke, saya ingin melihat semua sudut dari mulai menyapa lele sampai ke sudut paling bawah di RKB yang baru, sampai ngelihat bunga air mata pengantin, ruang BK, labcom dari luar, dan saya ingin mengakhiri di ruang podcast ini, bukan mengakhiri di ruang kepala sekolah gitu ya. Saya ingin mengakhirinya di sini karena tadi itu salah satu yang membuat hidup saya sebagai pemimpin memiliki energi yang sangat luar biasa, optimisme yang sangat luar biasa, itu muncul dari ruangan ini. Seperti itu, ada asa, ada harapan, ada mimpi yang sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita gapai dari ruangan ini. Saya membayangkan bagaimana talenta-talenta siswa kita bisa disiarkan lewat ruangan ini gitu ya, mensiarkan SMA 1 Cijeruk sehingga semua orang bisa mendengar versi lain dari SMA 1 Cijeruk. Ini punya harapan yang sangat besar gitu. Yes. Maka saya ingin keluar dari ruangan ini, dan mohon maafkan Pak Ajat yang meminta, dan rezekinya Bu Kiki dan Pak Ari yang Allah takdirkan seperti itu. Yang penting saya sudah memenuhi janji saya ya Pak Ajat, bahwa saya akan podcast terakhir di SMA 1 Cijeruk. Seperti itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Sebuah perjalanan baru, berat saya sampaikan dalam hati, dan ini getarannya kuat gitu ya. Sebuah perjalanan baru akan saya mulai di tempat yang baru saat saya keluar dari ruang podcast ini. Terima kasih. Dalam. Titip ya podcast SMA 1 Cijeruk, host Jangan- magang, jangan dan dititip. host apa? Host pengganti. Host pengganti. Host utama Pak Sultan. Banyak hal yang luar biasa yang sudah kita wujudkan. Podcast ini pun ada karena konsistensi dari Pak Yes, Sultan, betul. Pak Dwioso, Pak Ajat, dan semua narasumber yang ada.
di hari ini adalah bentuk nyata Bu Kiki. Kalau Bu Kiki selalu bilang kerja lillah di sini bentuk nyata. Cek aja para narasumber yang di sini, host yang di sini, pernahkah 1 rupiah saya keluarkan? Belum pernah. Ini makanya energinya saya ingin keluar dari sini, karena ini adalah energi orang-orang yang bekerja lillah, dan biarkanlah Allah yang membalasnya dengan balasan terbaik dan berlipat ganda. Amin. Hatur nuhun. Sama-sama, Ibu. Semua Silakan lagi ditutup disampaikan. podcastnya. Untuk penutup, ini hari yang saya benci ini. Setelah kemarin serah terima jabatan, saya disiksa oleh beliau. Rasa saya disiksa oleh beliau, harus melihat beliau menandatangani kepergiannya ke tempat yang baru. Dan saya sengaja yang lain boleh pulang, Pak Ari nggak Aduh, boleh. itu menyebalkan. Saya dipaksa patah hati hari itu. Iya, Dan iya. hari ini, ya ini kalimat yang sebetulnya tidak ingin diucapkan oleh siapapun ketika mereka sedang jatuh cinta. Iya. gitu ya. Kita putus. Tapi kata Bu Indri tadi, ibu akan lebih berkembang dan lebih maju lagi di tempat yang baru. Semoga kita doakan selalu. Terima kasih Ibu, selama 2 tahun ini telah mencurahkan banyak hal di SMA Negeri 1 Cijeruk yang tadinya hutan belantara yang sulit dijamah oleh siapapun, tapi dengan hati Ibu berhasil menemukan surga-surga di dalam rimba tersebut. Betul ya. Selamat bertugas kepada Ibu di tempat baru. Hatur nuhun. Doanya ya. Iya, Insyaallah, insyaallah. baik. Semoga Ibu semakin sukses lah ya, Amin, ya semakin Allah. sukses dan Amin ya Allah. tetap pertahankan sisi humanis Ibu sebagai pimpinan, karena itu yang menjadi kekuatan Ibu dimanapun Ibu berada. Dimanapun Ibu berada, ketika Ibu menggunakan hati, insya Allah tidak ada yang sulit. Dan saya doakan dan kami doakan kesulitan-kesulitan tersebut tidak Ibu temukan di tempat yang baru kelak. Kesulitan selama 1 tahun itu dia sama Cijeruk, semoga tidak Ibu temukan lagi di tempat yang baru. Begitu mungkin ada. Oke, siap. Terima kasih Suhu. Terima kasih Ibu. Sebetulnya kalau saya udah banyak ya Pak ya. Narasi udah. Kemarin ngobrol sampai jam 3 dini hari udah. Kata-kata amunisi sudah dari Pak Ari Bu. Paling Sip. dari saya hati-hati. Gitu Sip. aja. Hati-hati Ingat. dalam bertindak, hati-hati dalam segala hal, karena ya seperti saya bilang, pergilah, pulanglah nanti dengan suami dan anak Ibu ke surganya kelak. Amin ya Kayak Allah. gitu. Jadi hati-hati. Wah, saya mulai sendu nih. Padahal kita kan tadi semangat. Nih bibir saya sudah mulai bergetar, mata saya mulai bernanar. Maka sobat SPM, izinkan saya mengakhiri podcast hari ini karena tidak baik untuk meneteskan air mata di sini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan sharekan sebanyak-banyaknya supaya kita semakin termotivasi lagi untuk bikin dan mencurahkan kreativitas Yes. lainnya, dan supaya kita bisa cepat move on dari Ibu cantik paling kanan ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak Pak Ari. Sama-sama. Sampai jumpa di waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.